Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurladi Febianti, bisa kalian panggil Febi aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi, yakni menyederhanakan bentuk aljabar. Itu kita harus tahu dulu nih, aljabar itu apa sih, Bu? Itu kan ya. Jadi, aljabar itu adalah cabang ilmu matematika yang di dalamnya memuat apa ya dan memanipulasi simbol-simbol secara umum. Nah, bentuk aljabar sendiri dituliskan sebagai berikut. Terdapat koefisien, variabel, dan konstanta. Oke, jadi contoh ya, contoh di sini ada bentuk aljabar, yakni 3x ditambah 5. Ya kan? Mana sih yang koefisien? Mana sih yang variabel? Mana yang konstanta? Gitu kan, jalan ya. Jadi 3 ya. Angka 3 ini adalah koefisien. Variabelnya ini adalah X dan 5 ini adalah konstan. Jadi itu tiba-tiba ya, dia di aljabar ini dia memiliki uh, bentuk sendiri atau nama-nama sendiri. Jadi sekarang kita langsung ke operasi bentuk aljabar. Nah, pada operasi bentuk aljabar ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita ke penjumlahan dulu. Penjumlahan bentuk aljabar ini, contoh ya, contoh. Ada 2x ditambah 3y tambah 4x. Nah, peraturannya adalah pada penjumlahan aljabar itu berlaku pada variabel yang sejenis. Kalau variabelnya nggak sejenis, tidak bisa dijumlahkan. Oke, dipahami? Contoh, x sama y sejenis enggak? Tidak, ya kan? Masih jenis apa? X dengan x, 2 dengan 4. Jadi yang bisa kita jumlahkan adalah 2 dan 4. Berapa? 6x. 3y-nya turun. Kita nggak jumlahkan dengan 3y. Karena dia berbeda jenis variabel. Oke, sudah dipahami? Sekarang pengurangan. Pengurangan aljabar hanya berlaku pada variabel yang sejenis juga. Sama. Ini contoh ya, misal ada 14x ditambah 8y dikurangi 5x dikurangi 6y. Ya kan? Jadi yang sejenis yang mana? X dengan X, ya kan? Jadi 14, kita ini ada simbol kurang ya. 14x kita kurangi dengan 5x berapa? Hasilnya 9x. Lalu ini 8. Nah, di sini ada simbol kurang juga ya kan di depannya 6 ini. Di 8 kita kurangi dengan 6 ya ini sama dengan 2 lain. Nah, sekarang kita langsung ke perkalian aljabar ini. Jika penjumlahan dan pengurangan tadi hanya berlaku pada variabel sejenis, tidak demikian dengan perkalian. Jadi operasi perkalian itu bisa dilakukan untuk semua variabel. Contohnya, ada X dalam kurung A tambah B. Tutup kurung. Gimana cara mengalikannya? X kita kalikan A jadi AX. Oke? Lalu ditambah ditambah X kali B yakni BX. Ya. Habis X kali A dikali juga X dengan B. Jangan lupa, jangan hanya A aja. Dua-duanya harus dikali dong. X kali A, AX, lalu X kali B. Kita plus B. Karena ini plus ya, makanya ini simbolnya plus. Terus yang kedua contoh, ada X plus Y dikalikan dengan X plus Y. Jadi kalau si operasinya seperti ini, caranya beda. Caranya beda. Caranya itu, ya. Caranya, X ini kita kalikan dengan X. Ya, jadilah X kuadrat. X kali X, X kuadrat. Ya kan sama dengan Y kali Y juga Y kuadrat. Jadi, habis ini kali ini, dikalikan sama yang belakangnya, jangan lupa. Kayak tadi, ini habis dikalikan yang depan, kalikan juga yang belakang. Nah, X kali Y adalah XY, karena dia beda jenis, makanya dia XY. Kalau jenisnya sama, makanya dikuadratkan. Oke? Terus, habis itu, sekarang Y-nya, ya kan? Y-nya kita kalikan dengan X.
sama dengan XY. Terus, Y kalikan Y. Jenis Y ini ya, jadinya Y kuadrat. Nah, sekarang ini ada operasi penjumlahan, ya kan? Kita samakan jenisnya. Yang jenisnya sama mana? XY dengan XY, ya kan? Yang ini kita turun, tetap ya, karena dia nggak sejenis, dia nggak ada temannya. Jadi, nggak bisa dijumlahkan dengan siapa-siapa. Ini kan ada temannya. XY tambah XY berapa? 2XY. Lalu XY kuadrat turun. Ya, oke, sudah dipahami? Karena pembagian aljabar. Prinsip pembagian pada aljabar sama dengan perkalian, hanya saja variabel yang akan hilang dalam proses pembagian adalah variabel yang sejenis. Misal, tentukan hasil pembagian antara 10XY dan 5Y. 10X kita bagi dengan 5Y, kita coret I-nya, boleh ya, kita coret I-nya. Tinggal 10X dibagi 5 berapa? 2X. Tuh, oke, bisa dipahami. Lanjut, setelah operasi kita akan ke sifat. Oh, mohon maaf, nih saya dihapus dulu ya, harusnya. Sekarang sifat komutatif aljabar. Sifatnya ada 3 ya, komutatif, asosiatif, dan distributif. Jadi komutatif itu berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Oke, contohnya gimana? X ditambah Y itu sama aja dengan tambah X. Contohnya, 1 tambah 2 itu sama aja dengan 2 tambah 1. Sama-sama hasilnya 3. Itu perkalian. X kali Y itu sama aja dengan Y kali X. Contohnya, 1 kali 2 itu hasilnya sama aja dengan 2 kali 1. Hasilnya sama-sama 2. Oke? Sekarang sifat asosiatif. Berlaku pada penjumlahan dan perkalian juga. Contohnya, ini ya. Dalam kurung X tambah Y ditambah Z itu sama aja dengan X ditambah dalam kurungnya pindah di belakang nih. Kalau kan kurungnya di depan, pindah ke belakang. Sama aja boleh. Namanya cepat sesuatu. Lalu yang perkalian. X kali Y kali Z sama dengan X kali Y kali Z, sama aja. Dipindah ya dalam kurungnya. Sama saja. Sama sifat asosiatif. Nanti akhirnya bakalan sama aja. Lalu distributif. Sifat yang meliputi operasi perkalian menjadi penjumlahan. Nah, itu yang distributif. Perkalian jadi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, ada X dalam kurung B min C sama dengan, ya, X dalam kurung B dikurangi C, itu kan dikalikan dulu ya kita ya. Seperti tadi ya, perkalian. X kali B sama dengan X. X kali C sama dengan CX, ya kan? Jadi, ini BX ya. Mohon maaf, typo. BX sama dikurangi dengan CX. Dan itu yang kedua, ada Y dalam kurung 2X ditambah A. Sama aja dikalikan. Y kali 2X berapa? 2X Y. Ya, 2XY. Y kali A berapa? AY. Karena ini plus ya, makanya di sini juga plus. Kalau ini min. Y kali min A. Berarti hasilnya juga min AY. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.